Ita Suryani Boruharianja dengan NIM 1701011121. Nama saya Sinda Jevani Irene Boros Litoma, NIM 1701011466. Nama saya Dina Panjaitan dengan NIM 1701011348. Nama saya Azmia Rahmizega dengan NIM 1701011308. Kenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM 1701011102. Nama saya Oktarina Silayan dengan NIM 1701011227. Saya Zeli Apika, NIM 1701011210. Nama saya Trisna Devriawan, NIM 1701011372. Saya Ropika Manja dengan NIM 1701011492. Nama saya Putri Malahayati, NIM 1701011133. Nama saya Teresia Sriulina dengan NIM 1701011424. Saya akan menjelaskan pengertian liposom. Liposom adalah koloid struktur vesikuler berdasarkan fosfolipid bilayers. Karakteristik mereka bergantung pada protokol, manufaktur, dan pilihan komponen bilayers. Mereka bisa sekecil 20 nanometer dan sebagian besar berdiameter 10 mikrometer. Liposom dapat berupa unilamelar, yang berarti hanya satu bilayer yang mengelilingi inti berair, atau multilamelar yang artinya beberapa bilayers yang berorientasi secara konsentris di sekitar suatu inti berair. Pilihan komponen bilayer menentukan kekakuan atau fluiditas dan muatan bilayer tersebut. Misalnya, fosfolipid jenuh dengan rantai asli yang panjang seperti di palmitolfosfatidilkolin yang membentuk struktur yang kaku dan bukan struktur bilayer yang impermeabel. Sedangkan jenis fosfatidilkolin tak jenuh yang berasal dari sumber-sumber alam atau fosfatidilkolin dari telur atau kacang kedelai memperlihatkan bilayer yang jauh lebih permeabel dan kurang stabil. Selanjutnya ini adalah gambar liposom. Vesikel sferis yang dindingnya tersusun atas molekul lipid lapis ganda atau fosfolipid yang membungkus kompartemen cairan di dalamnya. Fosfolipid merupakan senyawa amfifilik dengan struktur dasar gliserol yang terdiri dari bagian kepala polar atau gugus fosfat yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etimologi. Nama liposom yang berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama yaitu lipo berarti lemak dan soma berarti tubuh. Liposom dapat berbentuk pada berbagai ukuran, seperti unilamelar atau multilamelar. Empat jenis, yaitu 1. Vesikel multilamelar atau MLV yang dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari liposom. Bentuk ini cocok digunakan untuk proses enkapsulasi. 2. Vesikel unilamelar kecil atau SUV yang memiliki variasi ukuran terkecil. 3. Vesikel unilamelar besar atau LUV. Dan 4. Vesikel unilamelar intermediate atau IUV yang dapat bertahan lebih lama dalam sirkulasi dan memiliki stabilitas yang baik sehingga cocok untuk penghantaran obat. Dan namanya berkaitan dengan blok-blok struktural bangunan, fosfolipid, dan tidak dengan ukurannya. Sebaliknya, istilah nanosom ini berhubungan dengan ukuran dan diciptakan pada tahun awal 1990-an untuk menunjukkan liposom khusus dengan 33 kisaran nanometer yang rendah. Liposom dan nanosom tidak sinonim. Liposom tidak perlu memiliki kandungan lipophobis, misalnya seperti air, walaupun biasanya ada. Penemuan liposom pertama kali dijelaskan oleh ahli hematologi Inggris yaitu Dr. Alex Debenham FRS pada tahun 1961 dan diterbitkan pada tahun 1964 di Institut Babraham, Cambridge.
Mereka ditemukan saat Bengham dan Erwin Horn yang menguji mikroskop elektron baru institut tersebut dengan menambahkan noda negatif pada fosfolipid kering. Sudah jelas menunjukkan adanya kemiripan dengan plasma lemma dan gambar pada mikroskop memperlihatkan sebagai bukti nyata pertama untuk membran sel yang merupakan struktur lipid bilayer. Telah ditemukan bahwa fosfolipid yang dikombinasikan dengan air segera membentuk suatu bola karena salah satu ujung masing-masing molekul larut dalam air, sedangkan ujung lainnya adalah tidak larut dalam air. Obat yang larut dalam air ditambahkan ke dalam air terperangkap di dalam agregasi ujung hidrofobik. Obat yang larut dalam lemak digabungkan ke dalam lapisan fosfolipid. Adapun aplikasi liposom. Liposom diguliposom juga dapat memperpanjang durasi pemaparan obat. Bertindak sebagai reservoir pelepasan lambat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian, misalnya dengan obat anti-malaria kloroquine atau scavenger radikal superoksida dimutase. Liposom dapat melindungi obat terhadap degradasi sebagai contoh degradasi metabolik. Sebaliknya, liposom dapat melindungi pasien terhadap efek samping 34 obat enkapsulasi, misalnya pembatasan dosis dari obat doxorubicin yang irreversibel terhadap kerusakan otot jantung. Enkapsulasi liposom yang sangat mengurangi pemaparan dari jantung terhadap doxorubicin dan dengan demikian cardiotoxicity. Contoh lainnya adalah pengurangan dari efek hemolitik obat oleh enkapsulasi liposom dan memperlihatkan terhadap iritasi lokal pada injeksi intradermal, subkutan atau intramuskular dari obat yang menyebabkan iritasi jaringan. Sebagai liposom dapat melarutkan senyawa lipofilik, potensi melarutkan ini dapat digunakan untuk menyuntikkan kurang larut air senyawa lipofilik secara intravena. Jika respon farmakologis cepat yang diinginkan, maka liposom fragil dengan bilayer cair yang sebaiknya dipilih. Keuntungan liposom sebagai pembawa obat. Yang pertama, permukaan mudah dimodifikasi sehingga dapat dikembangkan sebagai sistem pengantaran tertarget. Yang kedua, liposom sebagai reservoir obat yang melepas obat secara perlahan sehingga akan meningkatkan efektivitas obat dan memperlama masa edar obat di dalam darah. Yang ketiga, liposom melindungi obat dari degradasi sebelum mencapai target. Yang keempat, liposom melindungi pasien dari efek samping langsung dari obat yang terpapar dan melindungi jaringan yang sehat dari obat. Yang kelima, liposom dapat melarutkan obat lipofilik yang sulit diberikan secara intravena sehingga mempermudah pemberiannya di kemudian hari. Yang keenam, mempengaruhi absorpsi dan biodistribusi sehingga efikasi dan toksisitas berubah. Kekurangan liposom sebagai pembawa obat. Liposom memiliki keterbatasan sebagai pembawa obat, termasuk kurang stabil secara fisika kimia, memiliki permasalahan sterilitas, inkompatibilitas dengan obat, efek imunologi, dan toksikologi. Selanjutnya, macam-macam liposom. Yang pertama, liposom konvensional. Liposom konvensional dapat digunakan untuk penyampaian spesifik situs obat. Liposom yang menargetkan ke jaringan pada pemberian parenteral secara intravena atau intraperitoneal. Liposom yang menipu. Dua pengamatan yang penting telah dilakukan dan dilaporkan pada tahun 1980 berkaitan dengan nasib dari liposom yang diberikan secara intravena. Yang pertama, telah ditemukan bahwa pada lapisan endotel dari pembuluh darah yang sehat membentuk penghalang yang efisien untuk liposomal yang melepaskan diri dari sirkulasi darah pada pemberian intravena. Hanya dalam jaringan sinusoidal kemungkinan untuk melepaskan diri bagi liposom yang kecil. Namun dalam beberapa tumor solid dan pada lokasi dari peradangan, endotelium lebih permeabel dan memungkinkan ekstravasasi dari liposom yang kecil. Hal ini menyebabkan akumulasi liposom pada lokasi tumor dan pada lokasi peradangan, misalnya terhadap infeksi bakteri dan rematik sendi. Tetapi secara umum, untuk liposom konvensional, penghilang dari sirkulasi darah adalah terlalu cepat untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme melepaskan diri ini. Dengan demikian, waktu sirkulasi liposom yang panjang diperlukan untuk mengambil keuntungan penuh dari efek endotelium bocor ini. Ini membawa kita ke penemuan terpenting yang kedua, melapisi liposom dengan PEG dapat mengurangi tingkat penyerapan oleh makrofag, efek siluman, dan mengarah keberadaan liposom yang berkepanjangan dalam sirkulasi darah. Dan akibatnya banyak waktu untuk liposom ini
melepaskan diri dari peredaran melalui endotelium yang bocor. Liposom dengan perangkat pelacak, pertimbangan yang penting adalah bagaimana membuat penyerapan liposom jaringan atau sel spesifik. Gambar di slide selanjutnya menunjukkan liposom dengan antibodi yang melekat secara kovalen pada permukaan liposom. Kebanyakan kerja liposom, penargetan ini difokuskan pada antibodi atau fragmen antibodi yang menempel pada permukaan. Namun, perangkat pelacak lain juga telah dipertimbangkan. Sebagai contohnya, liposom yang dilapisi plasminogen dirancang secara khusus mencapai gumpalan fibrin, atau plasminogen memiliki afinitas bagi fibrin, dalam rangka untuk menghasilkan fibrinolitis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada gambar dari prinsip target obat dengan menggunakan imunoliposom. Imunoliposom, penargetan menggunakan imunoliposom, suatu teknologi terbaru bersirkulasi lama. Hambatan sterik yang distabilisasi polietilen glikoliposom menunjukkan interaksi yang minimal dengan sel secara in vitro dan bukan jaringan yang sakit dan organ secara in vivo, dan dapat dianggap sebagai pembawa yang netral dan inert untuk molekul enkapsulasi. Karena itu, mereka menyediakan sebuah platform biologis yang aman dan inert untuk perancangan sistem penghantaran obat. Distribusi organ dan jaringan liposom dari hambatan sterik yang distabilisasi dapat dipengaruhi oleh konjugasi dari vektor penargetan yang sesuai. Contoh dari vektor tersebut termasuk protein, peptida, dan molekul kecil seperti vitamin folat yang digunakan untuk menargetkan folat reseptor overexpressing sel tumor. Liposom terkonjugasi dengan protein terdiri dari 4 perbedaan fungsional, yaitu pertama, bagian yang iner dan polyethylene glycol biocompatible derivatisasi lipid tergabung dalam membran biliader fosfolipid dari liposom yang menyediakan stabilisasi sterik atau pelapisan dari permukaan liposom. Yang kedua, liposom itu sendiri yang bertindak sebagai wadah bagi beberapa ribu molekul yang dapat digabungkan. Yang ketiga, molekul penghubung dalam rangka menggabungkan stabilisasi sterik liposom dengan imunotarget yang efisien dengan melekatkan ligan sel spesifik pada ujung distal dari beberapa lipid terkonjugasi, dan dalam biliader liposom molekul polyethylene glycol berlabuh. Yang keempat, vektor itu sendiri bertanggung jawab terhadap pengiriman tertentu. Strategi target obat liposom terdiri atas 3 strategi. Strategi pertama itu adalah imunoliposomos. Ini berinteraksi dengan reseptor permukaan sel yaitu imunositoksit yang menyebabkan internalisasi imunoliposom pada interaksi imunoliposom sel. Nah, untuk tindakan yang sukses dari obat terkait liposom, lepas dari endosom yang sering diperlukan sebagaimana beberapa obat yang tidak aktif saat endosom itu menjadi matang dari kondisi endosomal menjadi lisosom. Untuk lepas dari endoksomal pestisida fusogenik, sering berasal dari virus seperti virus influenza, telah diusulkan atau sebagai alternatif liposom bergantung pH digunakan untuk mengganggu kestabilan membran endoksomal ketika kadar pH turun. Struktur liposom yang sekarang diperlukan mencakup beberapa komponen dengan fungsi yang spesifik. Nah, di sini kita lihat adalah liposom sebagai pembawa. Maksud dari liposom sebagai pembawa itu adalah menghantarkan obat bukan dengan konsentrasi tinggi, melainkan dengan tertuju pada organ yang lebih spesifik. Antibodi sebagai perangkat pelacak, PGE sebagai lapisan siluman. Maksud dari PGE sebagai lapisan siluman itu adalah dia memiliki banyak manfaat, yang dimana manfaatnya itu digunakan sebagai pembuatan kosmetik, pembuatan karet, pembuatan kertas, dan sebagai obat pelarut untuk melarutkan obat yang tidak terlarut dalam air, dengan fusogen sebagai sarana pelepasan endoksomal, dan terakhir namun tidak sedikit adalah sebagai obat. Obat ini sebaiknya termasuk kategori obat bergantung liposom karena keuntungan yang maksimal kemudian dapat diperoleh dari pendekatan target obat. Contoh dari obat terikat liposom adalah rantai atoksit difteria tanpa pembawa untuk mengirimkan senyawa ini ke dalam sitosol adalah tidak aktif. Hanya dalam sitosol apakah ini mengerahkan toksisitasnya yang sangat tinggi dengan menghalangi kegiatan ribosom secara efisien. Di sini ada juga contoh dari gambar yang menjelaskan
Induksi pelepasan pestisida oleh liposom dengan cara penjeratan dipteria sebuah liposom tergantung pada obat. Strategi kedua, sebuah strategi yang efektif dikembangkan oleh Scarecrow et al. Ini didasarkan pada pengikat selektif imunoliposom yang mengandung prodrug lipofilik. Prodrug ini ditransfer secara selektif dari imunoliposom serikat sel ke dalam sel target. Selanjutnya, prodrug akan diubah dalam lisosom menjadi obat yang aktif. Dari lisosom itu menemukan kebocoran dalam sitoplasma dan mungkin bahkan ke luar sel yang menyebabkan yang disebut dengan efek bystander. Efek bystander adalah suatu fenomena dalam psikologi sosial ketika seseorang membutuhkan pertolongan tetapi orang di sekitarnya tidak ada yang membantu. Aku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Selanjutnya yaitu yang pertama, skema persentase dari model pemindahan yang selektif untuk lipofilik prodrug oleh agen antikanker FUDR-DP dari imunoliposom ke dalam membran plasma sel tumor. Yang kedua yaitu prinsip dari terapi antibodi langsung kepada protein dari sebuah imunoliposom. Baiklah, sebelumnya teman saya telah menyampaikan dua strategi penyampaian obat dengan menggunakan liposom. Kali ini saya akan menyampaikan strategi ketiga. Dalam terapi prodrug, enzim bergantung terhadap antibodi. Produk dikonversi hanya pada lokasi di mana enzim yang mengkonversi itu diberikan. Pengiriman sitospesifik enzim ini dilakukan dengan menggunakan antibodi spesifik lokasi. Untuk membuat pengiriman enzim target situs yang lebih efisien, enzim bisa diikatkan atau dilekatkan terhadap atau kepada imunoliposom. Sekarang banyak molekul enzim dapat disampaikan ke lokasi target pada satu target imunoliposom. Selanjutnya ada manufacturing. Pemilihan yang tepat dari metode persiapan liposom tergantung pada beberapa parameter. Di antaranya yang pertama itu ada karakteristik dari fisikokimia dari material yang akan terperangkap dan dari bahan liposomal tersebut. Yang kedua, sifat dasar medium di mana vesicle lipid terdispersi. Yang ketiga, konsentrasi efektif dari substansi yang terperangkap dan potensi toksisitasnya. Yang keempat, penambahan proses yang terlibat selama aplikasi atau pengiriman dari vesicle. Yang kelima, ukuran yang optimal, produktivitas dan shelf life dari vesicle untuk maksud penggunaannya. Dan yang terakhir ada reproduktivitas batch to batch dan kemungkinan produksi berskala besar dari produk liposomal yang aman dan efisien. Saya akan lanjutkan tentang pembentukan liposom dan nanoliposomes. Liposom dan nanoliposomes bukan merupakan proses yang spontan. Vesikel lipid yang terbentuk ketika fosfolipid seperti lecitin ditempatkan dalam air dan akibatnya membentuk satu bilayer atau serangkaian bilayer. Masing-masing dipisahkan oleh molekul air. Setelah energi yang cukup diberikan, liposom dapat dibuat dengan Sony setting fosfolipid di dalam air. Ferrite yang rendah membentuk liposom multilameller yang memiliki banyak lapisan seperti bawang. Sonikasi Hepfer adalah lanjutan cenderung untuk membentuk unilameller yang lebih kecil dalam teknik ini. Kandungan liposom sama dengan dari fase air. Sonikasi umumnya dianggap sebagai metode persiapan Gross karena dapat merusak struktur suatu obat yang akan dienkapsulasi. Metode yang lebih baru seperti eksklusi dan metode Mozapir digunakan untuk memproduksi bahan yang dapat digunakan untuk manusia. Adapun aplikasi antibodi
bearing liposom sebagai peringkat klorokuin pada pengobatan malaria moren yang diteliti oleh Ajay Kiai Agrawal dan Sikar Muhammad Gupta, yaitu di mana malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius yang mempengaruhi sekitar 300 sampai 500 juta orang dan dinyatakan 1,5 sampai 2,7 juta kematian setiap tahunnya. Sepertiga dari semua manusia hidup di daerah di mana mereka beresiko untuk terkena situasi tersebut. Diperparah karena parasit malaria dengan cepat mengembangkan resistensi terhadap obat anti malaria yang ada, seperti klorokuin jika diberikan dalam bentuk klasik farmasi. Penelitian atas dasar molekul resistensi klorokuin menyarankan bahwa eflux aktif disempurnakan obat dari sel yang terinfeksi dengan resistrain parasit untuk mencegah akumulasi obat tingkat toksik di dalam sitosol dari eritrosit yang terinfeksi. Telah menunjukkan bahwa eritrosit yang terinfeksi dengan parasit yang resisten klorokuin mengakumulasi klorokuin yang sedikit dibandingkan dengan parasit yang sensitif. Selanjutnya, menghambat penghabisan klorokuin dengan Ca2+ channel blocker membuat sel-sel resisten sepenuhnya terhadap klorokuin, menunjukkan bahwa aktivitas anti-malaria dari klorokuin berhubungan secara langsung dengan konsentrasinya dalam vakuola makanan parasit. Mekanisme yang mana tercapainya efek konsentrasi ini masih belum jelas, tetapi masih dipercayai dengan melibatkan pengikatan ke reseptor klorokuin putatif. Pengembangan terbaru, obat yang lebih selektif biasanya sangat mahal, memakan waktu, dan sering tidak pasti. Akibatnya banyak perhatian yang diberikan kepada pendekatan alternatif, yaitu penggunaan sistem pengantaran obat dalam rangka untuk mengoptimalkan aksi obat yang sudah ada, dengan memindahkan atau memfasilitas pelepasan mereka di mana mereka dibutuhkan. Sejumlah besar makromolekul selular dan pembawa sintetik telah dieksplorasi sebagai sistem pengiriman obat yang baru, tetapi di antara ini pengenalan molekul liposom bantalan sel spesifik yaitu antibodi leptin gula pada permukaan mereka telah menerima pertimbangan yang luas sebagai perangkat untuk pengiriman obat dan enzim kolokasi spesifik lipo. Di antara liposom ligand bearing sel spesifik dalam jumlah yang signifikan, tetapi tidak semua liposom telah menunjukkan untuk mengikat sel target. Hanya sebagian kecil dari liposom terikat menyampaikan isinya kepada sel karena pengiriman tergantung pada cara interaksi liposom dengan sel.